kelas C3 Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelompok 8. Di sini saya Anissa Dwi Ramadhani akan membahas tentang penafsiran Al-Quran di era modern dengan tafsir Al-Misbah karya Prof. Muhammad Syihab Quraisy. Di sini saya dengan dua narasumber saya dari mahasiswa UIN Sunan Ampel semester 1. Bagaimana kabarnya kakak-kakak semuanya? Alhamdulillah baik. Dan kenalkan ya, nama saya Finza Latifah. Alhamdulillah sekali, saya sangat senang dapat diundang di podcast kelas C3 ini. Alhamdulillah, kabar saya baik. Perkenalkan, nama saya Dina Mutiawan Dani. Wah, podcast kali ini itu menarik banget ya. Iya. Di tengah temanya ya. Soalnya kan tentang penafsiran Al-Quran gitu ya. Luar biasa. Al-Quran gitu, di era modern ini. Nah, betul banget. Yaudah, langsung saja ya. Mari kita bahas tentang penafsiran Al-Quran di era modern ini karya Prof. Muhammad Syihab Quraisy. Jadi gini, seperti yang kita ketahui, penafsiran Al-Quran kan sudah ada sejak dalam masa Nabi ya. Nah, tapi belakangan ini sering muncul pertanyaan-pertanyaan tentang penafsiran itu. Pada modern ini tuh loh, banyak penafsiran yang muncul di belakangan ini. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan penafsiran modern ini? Bagaimana dengan Mbak Dina? Nah, istilah metode penafsiran modern itu beda ya dengan yang dulu ya maksudnya. Nah, penafsiran modern itu lebih ke apa ya? Menjawab tantangan alur zaman, tantangan sekarang gitu, tantangan zaman sekarang. Masalahnya itu lebih menjawab ke permasalahan yang sekarang gitu. Nah, sedangkan mufassir dulu itu membahas tentang bahasa hukum atau akidah. Kan dulu kan seperti zaman Nabi kan kayak membahas tentang Islam, kayak masa perkembangan Islam gitu kan. Jadi kan kayak hukumnya itu gimana, gini, terus kayak akidahnya, keimanan kita gitu ya kan. Nah, sedangkan mufassir yang sekarang, mufassir modern, kita ambil contohnya kan Syihab. Nah, beliau itu menjelaskan Al-Quran itu dengan menghubungkan nilai-nilai Al-Quran ke kehidupan sehari-hari. Maksudnya itu kayak lebih rasional gitu. Lebih kayak kehidupan sosial kita. Nah, seperti kayak teknologi juga, psikologi, kayak ekonomi gitulah. Seperti itu. Oh, berarti ini Prof. Muhammad Quraisy itu mencerminkan nilai-nilai dalam sehari-hari itu dari nilai-nilai Al-Quran, dari penafsirannya Al-Quran. Jadi kita bukan ini ya seenaknya menafsirkan Al-Quran itu harus ada hukum-hukum dari Al-Quran itu. Ya. Dalam menafsirkan Al-Quran itu kita tidak boleh sembarangan ya. Kita harus tahu konteksnya. Soalnya dari Al-Quran langsung ya, masa kita ini mengubah. Iya. Kita harus tahu konteksnya ya. Kita harus tahu konteksnya. Nah, beliau itu nasihatnya itu secara konteks harus ya. Dan melihat kondisi umat zaman sekarang ya. Apa permasalahannya, dan beliau itu kayak berpikirnya itu melihat maknanya. Tapi kita tetap tidak, maksudnya beliau tidak mengganti makna, tapi memperluas memahami cara memperluas memahami makna tersebut. Jadi lebih tahu maknanya lebih luas itu, bukan dengan mengganti makna. Benar sekali. Dan disinilah letak pentingnya karya Quraisy Syihab dalam penafsiran ini ya, Al-Misbah, tafsir Al-Misbah. Nah, beliau itu membawa bahasanya itu ke arah yang lebih meluas, bahasanya itu bahasa yang dapat kita pahami di era sekarang, dan itu tanpa mengorbankan tafsir klasik, maksudnya tafsir pada ya tafsir dulu kan yang tradisional itu.
kita bahas sedikit tokoh utamanya ya. Gimana sih, apa yang membuat tafsir Al-Misbah itu istimewa dari karya Prof. Muhammad Quraisy? Gimana Mbak Finza? Dalam tafsir Al-Misbah itu ada 15 jilid. Terus dari kata artinya ya, Al-Misbah itu artinya lampu penerang. Dan Quraisy ini beliau memadukan metode tahlili, penafsiran ayat dengan ayat, dengan pendekatan tematik, yang dimana beliau tidak hanya menjelaskan kata per kata, tapi juga mengaitkan makna antar ayatnya. Jadi ayat per ayat. 15 jilid. Banyak ya. Banyak sekali. Yang menarik itu Prof. Syihab itu menafsirkan Al-Quran itu secara budaya sosial Indonesia. Nah, beliau menafsirkannya kayak contohnya kayak tentang kekeluargaan, kayak tentang politik gitu. Nah, jadi itu kayak apa ya? Beliau itu menuliskannya itu dengan semangat ya, tinggi banget itu. Ya, nilai ta'ala rahmatan alamin. Tidak secara tekstual saja. Baik, kalau begitu apa sih pandangan dari kalian terkait tujuan tafsir Al-Misbah itu ditulis? Kalau menurut pandangan saya ya, Profesor Syihab itu menulis kitab Tafsir Al-Misbah itu untuk memudahkan para kalangan manusia, umat manusia ini lebih mudah memahami dalam penafsirannya. Jadi beliau itu menafsirkannya itu di ayat per ayat itu. Nah, yang kedua, menurut saya itu beliau juga meluruskan kesalahpahaman agar umat manusia itu tidak salah paham dari ayat per ayat itu. Nah, kayak manusia kan itu membaca saja tapi tidak paham artinya, tidak tahu. Nah, beliau juga menafsirkannya itu dari dari ayat per ayat itu dengan secara kontekstual gitu, menggunakan metode tahlili, kan lebih rinci gitu. Nah, yang ketiga itu memberikan kesadaran kepada mereka bahwasanya itu sistematika Al-Quran itu banyak dalamnya itu ada pendidikan itu loh, ada pendidikan yang mendalam, banyak sekali di dalamnya. Seperti kayak itu ya, ilmu pengetahuan, kayak urusan itu. Kayak kita kan mengajari karena biasanya ilmu pengetahuan umum itu ada kayak itu sejarah terciptanya atom kayak gitu, terus kayak penciptaannya manusia dari kandungan sampai lahir gitu, terus sampai ada yang bahas tentang kematiannya juga dan masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Dan di samping itu beliau juga kayak paham gitu loh, beliau itu paham bahwa yang mengkaji tafsir ini tuh tidak dari kalangan ulama-ulama saja itu, agar mudah difahami, tidak hanya kalangan ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai gitu, tapi juga masyarakat umum, agar mereka itu bisa paham gitu. Jadi lebih berinci, kayak dijelaskan, dijabarkan dengan itu. Ya. Kalau mau menambahi Kak Finza? Tambahan dari saya itu agar ini mendorong masyarakat muslim ya, agar melahirkan tafsir yang mudah diakses. Kan tafsir Al-Misbah itu dibuatnya itu dengan bahasa yang ringan, komunikatif, terus sehingga dapat dinikmati oleh kalangan-kalangan akademisi, para pencari ilmu itu, terus para ulama, terus masyarakat umum, para seniman itu. Bilang tafsir Al-Misbah ini banyak membantu kita dalam menerapkan nilai-nilai dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi kalau kita mau melakukan ibadah apapun, kita tidak usah merasa takut lagi dalam keadaan modern ini. Iya, soalnya kan sudah ada hukum-hukumnya di dalam Al-Quran tadi dan penafsiran-penafsirannya. Nah betul, seperti yang Prof. Syihab katakan, apa
Al-Quran itu relevan sepanjang masa. Iya, nggak akan ada yang bisa mengubah. Ya Al-Quran kan udah tetap gitu kan, nggak bisa diubah lagi memang. Kalau kita lain kan masih kayak Bisa diubah ya. Tapi kan kembali lagi pada Bagaimana kita membacanya. Ya, cara kita memahaminya tuh kadang beda-beda. Karena para ulama itu beda-beda pendapat, beda-beda segi dari pemahamannya juga beda kan. Iya, tergantung kembali lagi pada kita. Mengapa sih penafsiran Al-Misbah itu penting di era modern ini? Ya, karena yang pertama itu kita hidup di era zaman ini ya, Digital, ya. Gen Z. Karena tantangan perubahan zaman inilah, ya tantangan perubahan zaman kita itu hidup di serba yang digital, teknologi yang berkembang, ya kayak AI gitu, ya kayak AI apa sekarang ChatGPT, ya kayak sepeda listrik dan lain-lainnya gitu ya. Nah, sedangkan banyak para pemuda sekarang itu banyak mencari kayak jawaban tentang keagamaan, misalnya itu bingung tentang sholat atau tentang kayak kita ya, misalkan kita itu tentang kayak hayat lalu fasa atau kayak gitu, kayak kurang paham. Nah, biasanya itu tanya melalui kayak ChatGPT apa itu kan ya, kan nggak jelas gitu loh. Nah, lewat sosial media kayak TikTok, Instagram gitu kan, itu kan kadang kan jelas kadang enggak. Nah, misalkan misalkan kayak yang nerangin itu Ustadz Hadi Dayat, itu kan jelas, beliau kan sangat alim gitu. Terus kalau selain itu kan saya kurang paham, misalkan ada yang tidak jelas gitu dari mana sumbernya. Nah, di situ mereka itu kayak kadang kan ada yang dapat penafsirannya yang ekstrim, yang keras gitu. Kan kalau salah paham, mereka kan kayak kerja kayak, oh berarti gini ya, harus gini ya. Misalkan sholat subuh, sholat kan ada yang sholat ada yang enggak ya. Nah, kalau ada yang salah menafsirkan kan, berarti sholat apa subuh itu nggak apa. Tapi kan ada yang sebagian menurutnya. Jadi itu tergantung kita. Kita kan ada pemahaman sendiri ya. Misalkan kayak Imam Syafi'i itu kan dianjurkan seperti itu. Nah, maka berarti tafsir Al-Misbah ini memberikan tafsir yang rasional. Ya. Lebih ke bisa kita pahami secara rasional ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita tafsir Al-Misbah ini datang untuk menyeimbangkan kayak di antara itu tadi ya, kayak ini permasalahan secara biasa kehidupannya. Sholat itu kan penting dan sudah menjadi kehidupan, menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Kalau kita nggak paham, kita salah Rukun-rukunnya, salah kewajibannya, salah kayak mengaplikasikannya, itu kan ya risikonya itu kan sholat misalnya. Tapi gak hanya itu ya, kita juga mengedepankan sumbernya gitu loh. Kayak contohnya itu penafsiran tentang perbedaan agama. Quraisy itu menegaskan bahwa Islam itu gak menolak keberagaman, justru keberagaman itu sunatullah. Nah, kayak gini itu penting bagi kita, apalagi di Indonesia ya, masyarakatnya kan majemuk, beragam ya kan, beragam ras, beragam budaya, sosial, agamanya kan ya selain Islam juga. Iya. Harus bisa menjembatani. kita takut untuk ini loh, ke masuk agama lain itu. Iya, terjerumus Masuk keadaannya gitu ya. Aruskan ya. Jadi tafsir Al-Misbah ini banyak membantu ya untuk menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita merasa takut dalam keadaan modern ini. Apalagi tentang zaman sekarang, masya Allah. Allah banget ya kayak di sini. Berarti beliau Prof. Muhammad Quraisyab itu menafsirkan ayat tersebut itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita ya, agar masyarakat itu mudah memahami dan menerapkan juga nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Iya benar. Ya.
Ya begitu. Nah, dalam Muqaddimah Kitab Al-Misbah, Profesor Qurais Ashihab itu menulis bahwa lahirnya kitab tafsir Al-Misbah itu dari keresahan. Maksud dari keresahan itu apa sih? Ya, Ada yang tahu nggak? apa sih keresahan itu? Nah, Kayak khawatir gak sih? ya. Nah, lahirnya itu karena dari keresahan karena kan banyak manusia itu yang tidak paham artinya ketika membaca Al-Quran. Cuma bisa membaca tapi nggak tahu maknanya pesan secara refleks gitu ya. Iya, soalnya kan Al-Quran itu bahasanya kan global. Jadi kayak kita tuh bahasa ini apa maksudnya kok artinya kayak gini gitu. Kan nggak paham ya, nggak paham arti dari ayat per ayat kayak gitu. Jadi itu kayak nggak bisa mengaplikasikannya itu secara relevan dalam kehidupan sehari-hari. Sebabnya itu karena hal itu di tafsir Al-Misbah ini kayak bahasanya itu kayak dibuat agar dapat dipahami oleh kita ini, terus tapi gak terlalu akademik banget tapi juga ilmiah gitu. Jadi karena bahasanya global, jadi beliau itu menafsirkan ayatnya itu agar dapat dipahami kita, terus kayak bisa diamali dalam kehidupan sehari-hari. Bagus banget ya untuk masyarakat gitu ya. Saya penasaran ya, bagaimana sih penciptaan manusia itu yang berdasarkan yang dijelaskan di Al-Quran? Kan banyak sih itu penciptaannya. Terus Itu secara umum ya, Al-Quran itu menjelaskan penciptaan manusia itu dalam 4 kategori. Yang pertama itu manusia diciptakan dari tanah, tapi ada. Yang kedua itu manusia yang diciptakan dari anggota tubuh manusia, seperti Siti Hawa, istrinya Nabi Adam. Itu kan diciptakannya itu dari manusia Nabi Adam. Ya. Nah, ya. Yang ketiga itu ada manusia yang diciptakan itu tanpa ayah. Itu Nabi Isa, kayak Nabi Isa. Terus yang keempat ya layaknya manusia biasa secara biologis. Ya. Nah, dari keempat ini kayak Nabi Adam, Nabi Isa dan manusia biasa itu gak ada perdebatan, gak ada yang banyak berdebat, itu gak ada. Tapi di penciptaannya Siti Hawa ini kan beliau tuh diciptakannya dari tulang rusuk Nabi Adam ya. Nah, itu tuh memiliki banyak sekali perdebatan dari kalangan feminis gitu. Nah, itu kayak kesannya tuh kaum wanita itu lebih rendah daripada kaum laki-laki gitu, pemikiran mereka itu kayak gitu, sehingga berdebatnya itu di sosial budaya dan politiknya saat zaman mereka gitu. Nah, dari 3 istilah tadi, di sini saya akan menjelaskan tentang penciptaannya Siti Hawa. Jadi pandangan utamanya ini ada 2 pendapat. Yang pendapat pertama itu dari para mufassir klasik. Ya, dikemukakan oleh para mufassir klasik, salah satunya itu seperti Imam Al-Qurtubi, seperti Imam At-Tabari, seperti itu. Nah, mereka itu berpendapat bahwa Siti Hawa itu tercipta dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk yang bengkok dan Nabi Adam ya. Ya, mereka itu menukilnya dari hadis Imam Bukhari dan Muslim. Nah, di sana Nabi itu pernah berkata bahwa Siti Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, sedangkan pendapat yang kedua itu menjelaskan itu tentang Siti Hawa itu terbuat dari jenis yang sama. Penciptaannya itu dari jenis yang sama. Jenis yang sama itu maksudnya jenis yang sama dengan Nabi Adam, sama-sama terbuat dari tanah, kan dari kata minha, darinya. Nah, bahwa Penciptaannya itu sama seperti Nabi Adam, dari tanah juga. iya, minha itu. Nah, terus ada ya yang secara nakiroh itu kata Anisa dan Rijal itu menjadikan bahwa sama-sama manusia itu terbuat dari tanah. Nah, menurut Abdul itu secara universal bahwa Nabi Adam dan Siti Hawa itu terbuat dari tanah. Menurut pandangan Qurais Ashihab dalam tafsir Al-Misbah, beliau menegaskan bahwa semua manusia itu setara, yang sama-sama diciptakannya itu dari tanah. Dan dalam ayat
Anisa ayat 1 itu tadi dia menegaskan bahwa perempuan tidak lebih rendah daripada laki gitu. Terus Jadi beda ya dari Mbak Dina tadi. Kan menurut Mbak Dina tadi kan perempuan lebih rendah dari laki-laki. Jadi menurut tafsir Syekh Quraisy ini setara gitu. ya semuanya setara, kan beliau itu mengambil itu posisinya itu moderat tengah-tengah gitu. Terus karena hakikatnya kan semua manusia itu setara, sama-sama sumbernya itu ciptaannya itu dari tanah gitu. Ya, dari tanah. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 195 yang artinya sebagian kamu adalah bagian dari yang lainnya. Berarti apa, semua manusia itu sama-sama diciptakan dari tanah gitu. Iya. Berarti di sini yang lebih benar itu menurut Quraisy ya. Jadi yang menurut kaum feminis tadi belum benar ya. Jadi kurang apa letak dari kesalahannya yang memahami itu. Ya kurang memahami mendalam lagi gitu. Makanya saya shock ya, masa perempuan lebih rendah gitu dari laki-laki. Nah, semuanya itu setara. Sama. Nah, semuanya sama. Terus apa sih metode yang digunakan Quraisy Shihab dalam menafsirkan Al-Misbah? Nah, dalam menafsirkan kitab tafsir Al-Misbah ini, beliau menggunakan metode tafsir ini, yaitu penafsiran yang ayat-ayat Al-Quran itu diperinci, menyoroti dengan redaksi yang jelas, akurat, dan menyusun penjelasannya itu dengan mudah. Jadi kayak kita itu bisa menghayati gitu, dan juga mengikut sertakan kayak ayat-ayat itu dikaitkan dengan sosial kehidupan gitu, tentang hukum-hukum alam. Dan tak lupa juga beliau itu kayak memandang, kayak mengaitkan dengan pandangan para ahli kosakata Al-Quran gitu ya. Jadi agar lebih indah gitu, dan bagaimana kayak penggunaan kosakatanya itu ya. Tapi dalam karya-karyanya Quraisy Shihab ini, beliau lebih menggunakan metode maudhu'i, metode tematik. Nah, karena metode tersebut itu lebih mampu menggambarkan pandangan Al-Quran terhadap persoalan-persoalan kehidupan, serta menunjukkan keselarasan antara ajaran Al-Quran dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban modern, maksudnya di masa kini. Lebih dianggap ke maudhu'i saja ya, soalnya lebih menggambarkan Al-Quran dalam kehidupan ini, soal zaman ini gitu. Terakhir nih, apa sih tantangan penafsiran pada era digital ini? Kan banyak tafsir dari TikTok, Instagram, tapi di situ dijelaskan itu sedikit-sedikit, kadang-kadang tuh nggak sampai selesai gitu loh, putus-putus. Gimana itu tantangannya? Nah, kan kayak itu tantangan era zaman sekarang gitu. Kita itu tantanganku lebih ke fragmentasi makna. Mereka itu memotong ayat itu, padahal tidak tahu konteksnya, belum memahami. Iya. Tapi dengan sembarangannya, misalkan ya kayak ada kajian atau apa itu di video biasanya kan, misalnya Ustadz dengan Antapi gitu ya, terus kayak bicara melanjutkan ayat apa gitu. Tapi mereka itu kayak misalkan ada yang kurang paham dengan penjelasannya beliau, kan kayak pemahamannya kan kayak beda gitu, kayak nggak paham secara konteksnya, secara tekstual aja. Tapi gak hanya itu ya, kita juga saat ini tuh menanamkan sikap tawaduk ilmiahnya. Jadi membaca Al-Quran itu butuh proses, bukan baca terjemahnya saja, tapi dipahami lebih dalam lagi. Nah, Dengan membaca tafsir-tafsir atau ikut kajian, Quraisy Shihab itu tanya-tanya pada ulama-ulama gitu ya. ya kayak ikut pengajian-pengajian. Ya, kita bisa bertanya karena itu. Terus Quraisy Shihab itu menegaskan bahwa tafsir itu upaya manusia yang bisa salah, bisa juga benar gitu. Iya. Namanya juga manusia. Jadi jangan merasa paling Benar. Betul, iya. Gitu. Ada segala itu ya. Iya. Kan kita kan mikir ini benar gak ya, ini salah gak ya, kan kadang kan orang
orang tua ada kan ini lo bener gitu. Tapi Iya. aja orang tua ada kayaknya lo ini lo salah gitu loh. Menurut pandangan ini lo gini kan beda-beda pendapat Iya. gitu. Jadi kita itu harus memperbanyak literasi tafsir gitu ya, agar tidak banyak mengetahui pandangan ini aja, pandangan ini saja, tapi kita tahu banyak pandangan itu, jadi kita bisa memilah-milah gitu ya, Kak. Milih-milih. Sekali ya kita dalam membahas tentang penafsiran Al-Quran di era modern ini. Bukan berarti meninggalkan makna klasik, tapi justru menghidupkan pesan Al-Quran itu dalam realitas kekinian. Tafsir Al-Misbah menjadi jembatan yang benar-benar sesuai dengan namanya ya, Al-Misbah, lampu gitu. Iya, lampu penerang. Oke, terima kasih kepada Mbak Finza dan Mbak Dina sudah bisa menjelaskan dalam podcast pertama kali kita ini Iya, terima dengan kasih ya. tema Al-Quran. Penafsiran Al-Quran di era modern ini. Ya, sama-sama. Semoga untuk para pendengar bisa bermanfaat ya. Amin. Semoga kita bisa terus belajar dan memahami lebih dalam lagi Al-Quran gitu. Dan cara penafsirannya, Ya, cara penafsirannya. agar kita tidak tersesat gitu dalam Iya, sesat gitu ya kak, terbawa arus gitu. Ya Allah, Bisa aja. Oke, cukup sekian podcast dari kita. Saya Anissa Dwi Ramadhani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.